Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Durratul Munawwaroh. Saya dari kelas 12 IPS 2, asal sekolah yaitu SMA N1 Kuanyar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah rata-rata hitung. Dinotasikan dengan X, ada garis di atas, dibaca dengan X bar. Rata-rata hitung dibagi menjadi rata-rata data tunggal dan rata-rata data berkelompok. Rata-rata data tunggal dibagi menjadi rata-rata tunggal biasa dan rata-rata tunggal berbobot. Data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Rumus dari rata-rata tunggal biasa yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn dibagi N. Kita bisa simpulkan yaitu sigma sama dengan Xi dibagi N. Rumus rata-rata tunggal berbobot yaitu X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah Fn dikali Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah Fn. Bisa disimpulkan seperti ini, yaitu sigma sama dengan F1 Fi dikali Xi dibagi X sama dengan Fi. Keterangan dari rumus di atas yaitu X adalah rataan dari suatu data, Xi adalah nilai data yang pertama, Xn adalah nilai data selanjutnya, Fi adalah nilai frekuensi data pertama, dan N adalah banyaknya data yang ada. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu contoh soal rata-rata tunggal biasa, yaitu tentukan rata-rata dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7. Baik, kita gunakan rumus dari rata-rata tunggal biasa yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn dibagi N. Kita masukkan data yang ada di atas tersebut yaitu X bar sama dengan di sini kita lihat X1, data yang pertama yaitu adalah 6 dan seterusnya. Itu 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 7 dibagi 7. N itu banyaknya data. Bisa kita lihat di sini banyaknya data tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N di sini adalah 7. Hasil dari pertambahan data tersebut adalah 56 dibagi 7. Hasilnya adalah 8. Jadi nilai rata-rata tunggal biasa dari data tersebut adalah 8. Contoh soal rata-rata tunggal berbobot. X yaitu data 5, 10, 15, 20. Memiliki frekuensi 4, 6, 8, 2. Frekuensi itu dapat dari mana? Jumlah data 5 banyaknya adalah 4, jumlah data 10 banyaknya ada 6, jumlah data 15 banyaknya ada 8, jumlah data 20 banyaknya adalah 2. Kita gunakan rumus rata-rata tunggal berbobot yaitu X bar sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah Fn kali Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah Fn. Kita masukkan angka dari data tersebut yaitu X bar sama dengan F1-nya di sini adalah 4 dikali X1 di sini adalah 5. Jadi 4 kali 5 ditambah F2 di sini adalah 6. Jadi 6 X2 dikali X2 di situ adalah 10. Jadi 6 kali 10 ditambah F3-nya di sini adalah 8. X3-nya di sini adalah 15. Jadi 8 dikali 15. N-nya adalah 20. Fn-nya adalah 2.
dan XN-nya adalah 20, jadi 2 dikali 20. Sini kita masukkan frekuensinya 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2. X bar sama dengan 4 dikali 5 adalah 20, 6 dikali 10 hasilnya 60, 8 dikali 15 hasilnya 120, dan 2 dikali 20 hasilnya 40. Dibagi kita jumlahkan frekuensi di sini hasilnya adalah 20. Jadi setelah itu kita jumlahkan 20 ditambah 60 ditambah 120 ditambah 40 hasilnya adalah 240. 240 dibagi 20 hasilnya adalah 12. Jadi nilai rata-rata tunggal berbobot dari data tersebut adalah hasilnya 12. Yang kedua adalah min untuk data kelompok. Data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas interval. Untuk mencari nilai min dari data kelompok dapat diperoleh dengan menggunakan rumus seperti berikut, yaitu X bar sama dengan sigma Fi kali XT dibagi sigma Fi. Keterangan dari rumus tersebut yaitu F1 sama dengan frekuensi, XT sama dengan nilai tengah. Nilai tengah yaitu rumusnya XT sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Contoh soal min data kelompok yaitu tentukan min dari data berikut. Nilai dari 20 sampai 24 memiliki frekuensi 4, nilai dari 25 sampai 29 frekuensinya 8, 30 sampai 34 frekuensinya 14, 35 sampai 39 frekuensinya adalah 12, 40 sampai 44 frekuensinya ada 10, 45 sampai 49 frekuensinya ada 2. Jadi kita jumlahkan banyaknya jumlah frekuensi tersebut adalah 50. Untuk mencari min terlebih dahulu kita harus mencari nilai tengahnya. Cara untuk mencari nilai tengah kita menggunakan rumus yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Dari nilai tersebut batas bawahnya adalah 20 dan batas atasnya adalah 24. Jadi 20 ditambah 24 dibagi 2 hasilnya adalah 22. Jadi nilai tengahnya adalah 22. 25 ditambah 29 dibagi 2 nilai tengahnya adalah 27. 30 ditambah 34 dibagi 2 nilai tengahnya adalah 32. 35 ditambah 39 dibagi 2 nilai tengahnya 37. 40 ditambah 44 dibagi 2 hasilnya 42, nilai tengahnya 42. 44 ditambah 49 dibagi 2 nilai tengahnya adalah 47. Kemudian kita kalikan dengan frekuensi, jadi Fi dikali XT. Fi dikali XT yaitu frekuensi dikali nilai tengah, yaitu 4 dikali 22 hasilnya adalah 88. 8 dikali 27 hasilnya adalah 216. 14 dikali 32 hasilnya adalah 448. 12 dikali 37 444. 10 dikali 42 hasilnya 420. 2 dikali 47 hasilnya 94. Jadi jumlah dari perkalian frekuensi dan nilai tengah hasilnya adalah 1710. Jadi kita gunakan rumus dari min data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma F1 kali XT dibagi sigma Fi, sama dengan kita bisa lihat jumlah dari frekuensi dan nilai tengahnya adalah 1710. Kita masukkan ke sini 1710 dan dibagi sigma Fi. Sigma frekuensi, jumlah dari frekuensinya ini adalah 50, jadi 1710 dibagi 50 hasilnya adalah 34,2. Yang kedua adalah modus. Modus merupakan nilai data yang sering muncul. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki banyak modus.
Modus biasanya dilambangkan dengan MO. Yang pertama yaitu modus data tunggal. Contoh modus data tunggal yaitu diketahui dalam satu kelas terdapat 10 siswa. Dari 10 siswa tersebut kemudian dijadikan sampel untuk diukur tinggi badannya. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh data tinggi badan siswa yaitu 175, 172, 175, 160, 168, 165, 168, 175, 175, dan 172. Tentukan modus dari rata tinggi badan siswa tersebut. Oke, saya akan menjawabnya yaitu untuk mencari modus dari data seperti di atas tidak perlu menggunakan rumus apapun. Yang perlu dilakukan adalah menghitung nilai data yang sering muncul. Dan dari nilai data tersebut yang sering muncul adalah angka 175. Kita bisa buktikan yaitu 175 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 dan 172 ada 2 dan 160 ada 1, 168 ada 1, 165 ada 1, 178 ada 1. Jadi nilai yang sering muncul adalah angka 175. Yang kedua adalah modus data berkelompok atau data yang paling banyak jumlahnya. Dan ini adalah rumus data berkelompok. MO atau modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali P. Keterangan dari rumus tersebut yaitu TB sama dengan tepi bawah kelas modus. D1 adalah frekuensi kelas modus atau frekuensi sebelumnya. D2 adalah frekuensi kelas modus atau frekuensi setelahnya. P adalah panjang kelas. Contoh soal dari modus data berkelompok. Diketahui data berkelompok seperti tabel di bawah ini. Kelas interval dari 2 sampai 4 memiliki frekuensi 2, 5 sampai 7 memiliki frekuensi 6, kelas interval 8 sampai 10 memiliki frekuensi 11, kelas interval 11 sampai 13 memiliki frekuensi 4, kelas interval 14 sampai 16 memiliki frekuensi 1. Yaitu tentukan modus daripada tabel di atas. Jawab, yaitu modus dari data tabel di atas terletak pada interval kelas 8 sampai 10. Mengapa kelas interval 8 sampai 10? Karena memiliki frekuensi terbanyak yaitu 11. Maka dapat diketahui TB hasilnya adalah 7,5. Tepi bawah kelas modus yaitu 8. 8 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 7,5. D1 yaitu frekuensi sebelumnya yaitu frekuensi dari kelas interval sampai 10 adalah 11. Jadi sebelum 11 yaitu adalah 6. Jadi D1 11 dikurangi 6 hasilnya adalah 5. D2 adalah frekuensi setelahnya. Setelah frekuensi kelas interval 8 sampai 10 yaitu 4. Jadi 11 dikurangi 4 hasilnya adalah 7. P yaitu panjang kelas. Panjang kelas yaitu diambil dari batas bawah kelas 2, batas bawah kelas 2 ini ya, dikurangi batas atas kelas pertama yaitu 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Jadi panjang kelas di sini adalah 3. Dengan menggunakan rumus modus data berkelompok, maka modus data tersebut adalah yaitu gunakan rumus modus data berkelompok yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah 2 dikali P. Di sini kita bisa lihat ya, yang dapat diketahui yaitu adalah TB. TB-nya adalah 7,5 ditambah D1 di sini ada 5 dibagi D1 adalah 5, kita masukkan lagi ditambah D2 di sini adalah 7 dikali PP-nya di sini adalah 3. Jadi sama dengan 7,5 ditambah kita kalikan 5 kali 3 hasilnya adalah 15.
15 dibagi 5 ditambah 2 hasilnya adalah 12. Sama dengan 7,5 ditambah kita bagikan ini adalah 15 dibagi 12 hasilnya adalah 1,25. Jadi jumlahnya 7,5 ditambah 1,25 hasilnya adalah 7,75. Jadi nilai dari modus data berkelompok tersebut adalah 7,75. Yang terakhir yaitu adalah median. Median adalah nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari jumlah terkecil sampai terbesar. Median dilambangkan dengan ME. Yang pertama yaitu median data tunggal ganjil. Dirumuskan seperti ME sama dengan XN ditambah 1/2. Yang kedua adalah median data tunggal genap. Dirumuskan seperti berikut yaitu ME sama dengan setengah XN/2 ditambah XN/2 ditambah 1. Keterangannya adalah ME adalah median, N adalah jumlah data, dan X adalah nilai data. Nilai data keberapa? Baik, kita langsung masukkan ke dalam contoh soal yaitu contoh median data tunggal ganjil. Tentukan median dari 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, dan 6. Penyelesaiannya adalah urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Kita bisa lihat dari data tersebut yang paling kecil yaitu adalah angka 4. Kita urutkan ya dari yang terkecil yaitu 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 13. Jadi kita lambangkan X1 yaitu data dari X1 menunjukkan angka 4 dan seterusnya sampai data ke-9 menunjukkan angka ke-13. Kita masukkan rumus dari median data tunggal ganjil yaitu ME sama dengan XN ditambah 1 dibagi 2. ME sama dengan XN. Banyaknya data tersebut yaitu X9. Jadi XN di sini diubah menjadi X9 ditambah 1/2. ME mediannya adalah X9. X9 9 ditambah 1 hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi X5. X5 di sini menunjukkan data dari nilai angka ke-8. Jadi X5 sama dengan 8. Jadi median data tunggal ganjil dari data tersebut adalah 8. Baik, kita menuju contoh soal contoh median data tunggal genap. Tentukan median dari 10, 15, 5, 11, 10, 8, 4, 6, 12, dan 5. Penyelesaiannya sama dengan contoh median data tunggal ganjil. Cuman rumusnya yang berbeda. Yaitu penyelesaiannya urutkan dari terkecil sampai terbesar. Kita bisa lihat dari data tersebut yang terkecil adalah menunjukkan angka 4. Angka 4, 5, 5, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 15. Yaitu kita langsung masukkan ke dalam rumus yaitu ME sama dengan setengah XN/2 ditambah XN/2 ditambah 1. ME setengah XN. Banyaknya data tersebut adalah 10 X10. Jadi XN kita ganti dengan X10 dibagi 2 ditambah XN-nya adalah X10 dibagi 2 ditambah 1. Median sama dengan adalah setengah X10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. X5 ditambah X10 dibagi 2 ditambah 1. X10 hasilnya adalah 5 ditambah 1 adalah X6. Jadi setengah kali X5 ditambah X6. ME sama dengan setengah X5 menunjukkan data dari nilai angka ke-8 kan. X5 menunjukkan angka ke-8 dan X6 menunjukkan data dari angka ke-10. Jadi ME sama dengan setengah 8 ditambah 10. Jadi 8 ditambah 10 hasilnya adalah 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Jadi median dari data tunggal genap tersebut adalah 9.
Yang kedua adalah median data kelompok. Median data kelompok dirumuskan sebagai berikut, yaitu ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi sigma FSM dibagi FM kali P. Keterangan dari rumus tersebut yaitu ME sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan jumlah frekuensi, FM adalah frekuensi kelas median, sigma FSM adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan P adalah panjang kelas. Baik, kita langsung menuju contoh soal median data kelompok, yaitu nilai dari 30 sampai 34 memiliki frekuensi 8, 35 sampai 39 memiliki frekuensi 10, 40 sampai 44 memiliki frekuensi 13, 45 dikurangi 40 sampai 49 frekuensinya 17, 50 sampai 54 frekuensinya 14, 55 sampai 59 memiliki frekuensi 11, 60 sampai 64 memiliki frekuensi 7. Dan jadi jumlah frekuensi dari data tersebut adalah 80. Jadi kita bisa menjumlahkan frekuensi untuk menghasilkan frekuensi kumulatif, yaitu di sini frekuensinya yang pertama menunjukkan angka 8. Jadi 8 ditambah 10 hasilnya adalah 18. 18 ditambah 13 hasilnya 31. 31 ditambah 17 hasilnya 48. 48 ditambah 14 hasilnya 62. 62 ditambah 11 hasilnya 72. 73, maaf keliru. 73 ditambah 7 hasilnya adalah 8. Jadi letak median dari data tersebut yaitu rumusnya setengah N. N di sini adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya adalah 80. Jadi setengah dari 80 adalah 40. Jadi kita gunakan rumus dari median data kelompok, yaitu ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi sigma FSM dibagi FM kali P. ME sama dengan TB. TB yaitu tepi bawah kelas median. Tepi bawah dari kelas median ini kan 40. Jadi di sini 48. Jadi TB-nya di sini adalah 45. 45 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 44,5 ditambah setengah N di sini jumlah frekuensinya adalah 80. Jadi setengah adalah dikali 80 dikurangi FSM, sigma FSM yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Frekuensinya di sini adalah 48 sebelum 48 yaitu adalah 31. Sini sigma FM-nya adalah 31 dikali P, panjang kelasnya adalah 5. Panjang kelas adalah 5, yaitu batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dikurangi 35 dikurangi 30 hasilnya adalah 5. ME sama dengan kita turunkan 44,5 ditambah setengah dikali 80 dikurangi 31 yaitu hasilnya adalah 9 per 17 dikali 5. ME sama dengan 44,5 ditambah 9 per 17 dikali 5 hasilnya adalah 47,15. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.